أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dari channel cerita sejarah dunia Islam. Kami harapkan semoga para penonton sekalian yang mengikuti video-video kami dalam keadaan sehat walafiat, para subscriber, para netizen semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang sempurna. Apabila ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada dalam kesempitan selalu diberikan juga kemudahan dan kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jangan lupa para subscriber sekalian, para penonton dan netizen sekalian, apabila ada yang belum di-subscribe, subscribe dulu sebelum kalian mendengarkan kisah dari kami. Kali ini saya akan mengisahkan kisah Nabi Idris alaihissalam. Baik, siapkan tempatnya, duduk yang rapi. Kalau ada kopi, gorengan, sambil menikmati kisah dari Nabi Idris alaihissalam. Alhamdulillah, syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Silsilah lengkapnya adalah sebagai berikut: Nabi Idris bin Yarid bin Mahlail bin Khainan bin Anusi bin Syid bin Adam. Menurut kitab tafsir, ia hidup 1000 tahun setelah Adam wafat. Sedangkan dalam buku yang berjudul Qasas al-Anbiya karya Ibnu Katsir dituliskan Nabi Idris alaihissalam hidup bersama Adam selama 308 tahun. Ada juga yang mengisahkan mengenai Nabi Idris alaihissalam ini bahwa ia adalah keturunan ke-7 dari Nabi Adam alaihissalam. Meskipun demikian, ia menjadi nabi dan rasul kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam memimpin umat yang masih termasuk keturunan Qabil. Umat ini pada waktu itu banyak yang rusak akhlaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi Idris alaihissalam sebagai nabi dan rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bilang ini beliau adalah Nabi Idris alaihissalam keturunan dari Qabil. Ada yang bilang, ada yang mengisahkan keturunan dari Nabi Syid. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa meyakini bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah sebagai nabi kita semua. Allah pun memberikan mukjizat kepadanya berupa kepandaian di segala bidang.
Di antara mukjizat Nabi Idris adalah satu, ia hebat dalam menunggang kuda. Pada waktu itu sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Yang kedua, dapat menulis. Pada waktu itu tidak ada umat yang dapat menulis. Tiga, yaitu dapat menjahit pakaian. Pada saat itu belum ada yang mampu menjahit pakaian. Memang Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan, menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju dan memakainya, dan manusia yang mengerti masalah medis. Dalam suatu kisah terdapat di suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris alaihissalam pun turun tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris mendapat kitab dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 30 sohifah. Dalam kitab ini berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Qur'an. Kitab ini merupakan petunjuk yang disampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya yang sudah rusak akhlaknya sedikit demi sedikit kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris alaihissalam pun mendapat gelar Asadul Usud, yang berarti singa, karena beliau tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Meskipun demikian, ia tidak pernah sombong. Yang ia bersifat pemaaf. Tidak banyak keterangan yang didapati tentang kisah Nabi di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sejarah nabi-nabi. Ia dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat dia sedang berada di langit keempat, ditemani oleh seorang malaikat, dan ia hidup sampai usia 82 tahun. Penjelasan Quran dan hadis. Quran. Terdapat 4 ayat yang berhubungan dengan Idris dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut saling terhubung di dalam surah Maryam dan surah Al-Anbiya, yang isinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maryam 19:56-57. Dan ingatlah yang kedua, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Al-Anbiya 21 ayat 85-86. Di dalam hadis pun banyak, ada beberapa hadis. Misalnya dalam sebuah hadis, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan juga dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat,
Di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan selamat datang wahai saudaraku yang alim dan nabi yang soleh. Sebagai balasan salamku kepadaku, sebagai balasan salamnya kepadaku. Sahih Bukhari 558227. Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Al-Hakim. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihissalam, dan adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Nabi Syed. Nabi Idris menurut sementara riwayat bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadat menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar selamat dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai usia 82 tahun. Di antara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah: yang pertama, kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. Yang kedua, orang yang bahagialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Yang ketiga, bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu, demikian pula puasa dan sholatmu. Yang keempat, janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Yang kelima, taatilah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu, serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Yang keenam, janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. Yang ketujuh, barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Yang kedelapan, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Dalam hubungan dengan firman Allah bahwa Nabi Idris diangkat ke martabat tinggi, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat, dibawa oleh seorang malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebuah kisah Nabi Idris alaihissalam saat melihat surga dan neraka. Setiap hari malaikat Israel dan Nabi Idris beribadah bersama. Suatu sekali lagi Nabi Idris mengajukan permintaan. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai Nabi Allah? Lagi-lagi permintaanmu aneh, kata Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat takut melihatnya, kata malaikat Israel. Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Nabi Idris menjelaskan alasannya.
Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka dan malaikat yang sangat menakutkan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan, yang menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan itu. Api neraka berkobar dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan. Tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding tempat ini. Dengan tubuh lemas, Nabi Idris meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Kemudian Israel membawa Nabi Idris ke surga. Assalamualaikum, kata Israel kepada malaikat Ridwan. Malaikat penjaga pintu surga yang sangat tampan. Wajah malaikat Ridwan selalu berseri-seri dihiasi senyum ramah. Siapapun akan senang memandangnya. Sikapnya amat sopan, dengan lemah lembut ia mempersilahkan para penghuni surga untuk memasuki tempat yang mulia itu. Waktu melihat isi surga, Nabi Idris kembali nyaris pingsan karena terpesona. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata melihat pemandangan sangat indah di depannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itulah yang diucapkan Nabi Idris berulang-ulang kali. Nabi Idris alaihissalam melihat sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana pualam bagi penghuni surga. Pohon buah-buahan ada di setiap penjuru. Buahnya segar, ranum dan harum. Waktu berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi pelayan surga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang sangat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris ingin minum air surga. Bolehkah saya meminumnya? Air kelihatan sejuk dan segar sekali. Silakan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga, jawab malaikat Israel. Pelayan surga datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enaknya. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nabi Idris mengucapkan syukur berulang-ulang setelah puas melihat surga. Tibalah waktunya pergi. Tibalah waktunya pergi lagi. Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tapi ia tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah. Dia berkata, saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti, kata Nabi Idris. Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya, kata malaikat Israel. Tapi Allah itu maha pengasih, terutama kepada nabinya. Akhirnya Allah mengkaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit. Dan Nabi Idris pun menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Waktu diangkat ke tempat itu, Nabi Idris berusia 82 tahun. Berikut firman Allah. Dan ceritakanlah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kitab Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Pada saat Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan Mi'raj ke langit, beliau bertemu Nabi Idris. Siapa orang ini? Tanya Nabi Muhammad kepada Jibril yang mendampinginya waktu itu.
Inilah Idris, jawab Jibril. Nabi Muhammad mendapat penjelasan Allah tentang Idris dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86, serta surat Maryam ayat 56 sampai 57. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitulah kisah Nabi Idris alaihissalam yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami ceritakan dan bisa kami kisahkan dalam video ini. Terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan mendengarkan kisah kami mengenai Nabi Idris alaihissalam. Jangan lupa yang belum di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada semua kontak yang ada di handphone kalian. Terima kasih sekalian, terima kasih sekali lagi kepada para subscriber dan netizen. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan, dilapangkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.